Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga murid-murid kelas 11 MIA dan 11 IIS MA Salafiyah Kota Cirebon dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Nah, sebelum dilanjut untuk materi selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan kali ini, yaitu kita masih membahas tentang berbuat baik kepada orang tua dan guru. Untuk pertemuan kemarin, yaitu kita membahas tentang ayat yang mengenai berbuat baik kepada orang tua dan guru. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hadis berbuat baik kepada orang tua dan guru, kemudian bagaimana sikapnya, dan juga hikmah tentang berbuat baik kepada orang tua dan guru. Untuk hadis yang pertama tentang berbuat baik kepada orang tua dan guru ialah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu qila man ya Rasulullah qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima falam yadkhul jannah, rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rugi besar ia, rugi besar ia, rugi besar ia. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, siapa yang rugi besar ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mempunyai kedua orang tua yang masih hidup dalam keadaan tua, baik salah satu ataupun keduanya, tetapi orang tersebut tidak dapat masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Untuk penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu menjelaskan bahwa seseorang itu akan celaka ketika dia itu tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak patuh kepada orang tuanya, pokoknya berbuat jahat kepada orang tuanya. Nah, sampai di sini kan dalam hadis ada kata roghima anfu, summa roghima anfu, summa roghima anfu, yang dikatakan oleh Rasul sebanyak 3 kali. Kenapa kok bisa sampai sebanyak 3 kali sih? Karena dalam bahasa Arab jika kata tersebut berulang kali, berarti mengartikan sangat-sangat. Nah, di sini roghima anfu yang berartikan rugi besar atau dia celaka. Nah, jadi orang yang tidak berbakti kepada orang tua, orang yang membantah kepada orang tua, itu benar-benar dia akan celaka. Benar-benar dia dalam keadaan kerugian yang sangat besar. Karena apa? Karena orang tua ini merupakan orang tua kita yang merawat kita, yang mendidik kita, yang membesarkan kita. Namun oleh perlakuan kita, misalnya kita tidak berbakti kepada orang tua, maka dia benar-benar akan celaka. Nah, apalagi kalau misalnya orang tuanya itu masih hidup ataupun salah satu dari mereka. Nah, kita pun harus rawat, harus mematuhi mereka walaupun mereka juga sudah tua misalnya. Nah, orang tua ini merupakan pintu menuju surga. Jika kita dapat merawat dan berbuat baik kepada mereka, maka jangan menyia-nyiakannya. Maka kita harus menghormati, menyayangi, berbakti kepada orang tua agar kita tidak termasuk orang yang celaka dan akan mendapatkan balasan surga. Selanjutnya yaitu hadis yang kedua tentang berbuat baik kepada orang tua dan guru, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amri radhiyallahu anhuma qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ujahidu qala
laka abawani? Qala na'am. Qala fafihima fajahid. Rawahu al-Bukhari. Yang artinya yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW lalu meminta izin untuk berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, ya. Maka beliau berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk penjelasan hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, yaitu tentang seorang laki-laki yang datang kepada Rasul untuk meminta izin untuk berjihad. Kemudian beliau bertanya kepada laki-laki tersebut tentang apakah orang tuanya masih hidup atau tidak. Kemudian laki-laki tersebut menjawab, ya. Orang tersebut masih memiliki ayah dan ibu yang sudah tua tanpa ada yang merawat. Nah, kemudian Rasul mengatakan bahwa merawat orang tua di rumah sama nilainya dengan melaksanakan jihad. Nah, di sini jika masih ada orang tua, maka laksanakanlah untuk berbakti kepada orang tua, untuk merawat orang tua. Di sini juga bahwa berbakti kepada orang tua memiliki nilai pahala yang sangat besar, yang dimana bahkan nilai pahala berbakti kepada orang tua ini oleh Rasul disamakan dengan nilai pahala berjihad, berperang, dan melawan kaum kafir. Jadi sama saja. Sehingga berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kewajiban tersebut tuh memiliki sangat pahala yang sangat besar. Besarnya jasa dan kasih sayang orang tua tidak akan terbayangkan oleh siapapun tentunya. Maka dengan pengorbanan yang telah kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama besarnya seperti berjihad, berperang, bahkan melawan kaum kafir. Nah, kita sebagai manusia, sebagai anak, sebagai murid, bagaimana sih cara sikap kita untuk berbuat baik kepada orang tua dan guru? Nah, hal-hal ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan misalnya untuk terhadap orang tua, berbuat baik terhadap orang tua, yaitu hormat dan taat kepada orang tua, berkata ramah dan sopan santun terhadap orang tua, tidak membentaknya, tidak berkata kasar. Kemudian merawat orang tua, walaupun orang tua tersebut, orang tua dari kita ini sudah ada yang tua, tapi kita harus tetap merawatnya. Kemudian menghormati orang tua, mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya. Dan melaksanakan nasihatnya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, bagaimana jika orang tua kita salah satunya tidak ada atau keduanya tidak ada, sudah meninggal misalnya? Ada cara lain juga sikap kita untuk berbakti kepada orang tua, misalnya mengurus jenazahnya, mendoakan orang tua yang telah tiada, yaitu meminta ampunan kepada Allah agar segala dosa-dosanya diampuni, kemudian melaksanakan perintah-perintahnya yang selalu dikasihkan kepada kita, menyambung silaturahmi kepada kerabatnya, teman-temannya, dan melanjutkan cita-cita mereka ataupun hal yang ingin mereka dapat dari kita, yaitu sebagai anak yang soleh dan solehah. Nah, kalau kita sebagai murid, bagaimana untuk berbuat baik kepada guru? Yaitu dengan menghormatinya, memuliakannya, mengikuti nasihatnya, mengikuti pelajaran dengan baik, mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh guru, tidak melawan, terus juga mengagungkan guru dengan keilmuannya, berkomunikasi dengan guru, yaitu dengan sopan santun, dengan tata krama antara guru dan murid, dan melakukan hal-hal yang baik lainnya sebagaimana murid terhadap gurunya. Kemudian dari pembahasan terakhir bab 2 ini, yaitu hikmah berbakti kepada orang tua dan guru. Tentu semua perbuatan, semua apa yang kita lakukan pasti ada hikmahnya.
yang dimana yang pertama yaitu hikmah berbakti kepada orang tua. Tentunya hikmah ini sangat berguna bagi kita, yaitu berbakti kepada orang tua merupakan amal yang utama. Kemudian Allah meridhoi kita karena sebab ada hadis yang mengatakan bahwa ridho orang tua adalah ridho Allah, murka orang tua adalah murkanya Allah. Sehingga kita harus berbuat baik kepada orang tua, dan berbuat baik kepada orang tua ini juga merupakan salah satu jalan menjadinya kita untuk masuk surga. Kemudian hikmah berbakti kepada guru apa? Nah, ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat, dapat kita lakukan, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian akan selalu didoakan oleh guru, akan membawa berkah, dan dapat menerima pelajaran-pelajaran yang disampaikan, sehingga kita merasa hidup lebih tentram dengan adanya kasih sayang orang tua, pendidikan dari orang tua, bahkan sekaligus pendidikan dan kasih sayang seorang guru. Nah, itu merupakan penjelasan dari pertemuan kali ini. Nah, di situ Ibu telah memberikan tugas. Silahkan untuk pahami materi yang tadi telah Ibu sampaikan. Kemudian kerjakan tugasnya ya, dan jangan lupa dikumpulkan. Sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.